Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen, dan juga kita akan ada charting beberapa altcoins. Plus kita akan bahas juga mengenai Iran dan Israel. Ya, memang di Timur Tengah ini konflik sepertinya tidak pernah berhenti sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang terus terjadi konflik ya. Nah, ini baru keluar newsnya jam 11.55. Gua rekaman basically jam berapa ya? Ya, jam setengah 11-an. Berarti otomatis belum keluar nih kronologinya seperti apa. Tapi kalau menurut gua, tetap trigger pertamanya itu bukan ini ya, bukan konflik ini. Tapi menurut gua trigger pertamanya tetap karena news ya. Jadi kita udah sempat bahas ya economic calendar kemarin itu jam 9 ya. Kemarin itu kan jam 9 malam. Jadi jam 9 malam ya, 9 malam keluar 3 news penting dari US. Kita bisa lihat di sini Bitcoin sudah mulai terjadi koreksi ya dari jam 9, bahkan dari jam 8 di sini ya. Antisipasi dulu, bahkan sejam sebelumnya udah mulai koreksi. Apa yang terjadi? Koreksi makin dalam, diperparah dengan konflik Israel dan Iran. Begitu. Jadi tetap menurut gua trigger utamanya adalah news dulu, karena Ethereum juga sama ya. Ethereum di jam 8-9 udah koreksi signifikan dulu ya, baru dilanjut diperparah lagi dengan Israel dan Iran. Begitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh kasus udah jatuh ketiban tangga begitu ya. Nah, mungkin buat lu yang sudah sering nonton DCWT, udah pernah denger lah minimal kayaknya sekali mengenai satu fenomena di market yang sering kali kita sebut sebagai buying the invasion ya. Ini terdengar memang sedikit grim ya, tetapi pada faktanya secara historically speaking saat kita membeli the invasion ya, atau ya konflik tertentu lah, nggak harus invasi ya. Nah, dari zaman Vietnam, Gulf War ini ya perang Teluk pertama, bukan yang kedua. Kalau yang kedua kan ini nih ya, Irak ya. Tapi disebutnya nih masih banyak yang suka ngomong ini Gulf War 1, ini Gulf War 2 ya. Terus juga di sini ada Crimean Crisis. Ini rata-rata saat terjadi konflik besar, market terkoreksi. Saat terkoreksi, itu historically speaking adalah tempat yang bagus untuk beli. Begitu ya. Nah, gua harap buat lo yang kemarin ya nggak tahu bakal ada, ya siapa yang tahu sih bakal ada terjadi perang gitu ya, atau invasi tertentu ya, kita nggak tahu. Nah, tapi buat lo yang pasang buy limit ya pasti senyum-senyum gitu karena kena ya. Memang terdengar sedikit kurang kurang empati, tapi pada faktanya memang seperti ini. Saat terjadi volatility, apalagi ya cenderung ke bawah ya saat invasi, karena banyak ketidakpastian, disitulah justru kita sering kali profit begitu ya. Buat lo yang sudah beli dan sudah pasang buy limit ya, ini jadi pembelajaran lagi pentingnya kita ya pasang buy limitnya, jangan cuma ditonton begitu. Kalau udah kita bahas garis-garis biru MA 50, 20, 200 ini bukan cuma pajangan, tapi bisa untuk kita akumulasi ya. Oke, takut kelamaan, kita langsung masuk aja ke komen. Komen pertama dari, sebentar, ini kayaknya, nah benar, kita dari bawah dulu deh. Atau udah dari atas dulu deh ya. Yang pertama dari Donians ya, atau Donians mungkin ya. Bang Toshi, pada kondisi sekarang di mana tingkat suku bunga di angka sekitar 4,75% dan tingkat inflasi di angka sekitar 2,5%, apakah Bitcoin tidak akan ngedam atau ngepump secara signifikan? Dengan kata lain, hanya akan bergerak di antara 53.000 sampai 67.000. Nah, kalau menurut gua ini tergantung beberapa hal. Kayak sedikit yang diomongin juga nih ya, di November itu penting juga karena kita tahu akan ada pemilu di US. Nah, tapi selain dari itu juga mungkin lebih penting lagi adalah kondisi dari fundamental US ya. Nah, yang bikin gua cenderung sekarang lebih bullish selain dari ini ya, selain DTA, kita udah bahas bahwa BSB sudah berhasil reclaim dan mantul di BSB. Historically speaking akan membuat higher high. Itu secara TA. Kalau secara fundamental dan lu kalau ngikutin terus economic calendar kita ya, yang kita bahas daily ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ekonomi US tidak sama persis seperti di 2019. Di 2019 itu The Fed keteteran ya. Makanya turun lagi interest rate-nya secara berturut-turut begitu, dan tidak sesuai plan. Kalau kali ini ya, di cycle kita kali ini The Fed sesuai plan ya, dia bilang dari beberapa bulan sebelumnya kita akan turunkan kemungkinan besar di September, dan konsisten sampai September benar-benar turun ya. Nah, tetapi di 2019 kita tahu bahwa ya The Fed bilang nggak ada rencana untuk turunin suku bunga.
Tetapi tiba-tiba bulan Julinya turun, November turun, Desember turun juga. Nah, itu akhirnya jadi apa? Menunjukkan bahwa waduh, the Fed gagal nih ya. Nah, kali ini sedikit berbeda. Dan lebih penting lagi adalah data-data penting seperti GDP, lalu unemployment rate, lalu initial jobless claim yang sangat signifikan ininya apa namanya data-datanya terhadap ekonomi US itu cenderung bagus, cenderung sesuai bahkan di atas sedikit harapan. Begitu. Nah, itu semakin besar potensi untuk terjadi benar-benar soft landing, tidak seperti di 2019 yang terjadi hard landing. Begitu. Jadi, ya itu makanya kenapa kecenderungannya lebih bullish, begitu ya. Next, Aina 88. Benar Mak Toshi, jangan ngedukun, tidak ada yang bisa mastiin apa yang akan terjadi ke depannya. DCA it's key ya, benar, setuju ya. Karena jelas-jelas data-data di US menandakan bullish. Faktanya di timur memanas, market jadi terkoreksi. Jadi jangan all in, apalagi all in dibagi. Iya nih ya, kemarin lumayan rame soalnya ya. Katanya dia bilang kalau dibagi 10, wah average-nya jelek average-nya jelek katanya ya. Kebalik justru kalau dibaginya terlalu sedikit, disitulah average-nya malah jadi jelek ya. Semoga di Timur Tengah segera mereda. Sehat selalu Mak Toshi dan tim, sukses selalu buat kita semua. Salam tabur tuai. Mantap, mantap ya, setuju. DCA is key dan ya manfaatkanlah buy the invasion gitu. Karena historically speaking saat sudah terjadi koreksi atau ya boleh koreksi boleh ngedam lah ya tergantung separah apa, itu historically speaking adalah tempat yang bagus untuk kita akumulasi ya. Oke, next untuk ini juga benar ya, gue setuju ya. Secara fundamental pun mulai menunjukkan tanda-tanda bullish di US ya. Next dari ini kayaknya David Julian, cuman A-nya nggak ditulis kayaknya ya. Walaupun udah nonton channel lain, tetap saya nunggu Bang Toshi yang up video. Paling bisa dicerna pembawaannya. Sehat selalu dan banyak rezeki Bang. Thank you for the kind words ya. Next dari Cryptomania. Thanks Bang remindernya untuk kemarin. Diingatkan kembali. Gara-gara Bitcoin udah di atas BSB jadi sempat hilaf terlalu bullish. Hehe. Ya iya ya, gue udah bahas di hari Senin seingat gue ya. Di hari Senin gue udah bahas bahwa oke, ini sudah terjadi pantulan, tetapi bukan berarti tidak mungkin tidak terjadi koreksi lagi. Dan gue bahas juga di hari Senin ya. Kita ada dua jenis nih pantulan BSB. Pantulan langsung bullish, langsung nge-pump, atau pantulan ngopi dulu ya. Pantulan ngopi dulu terjadi di 2016, ingat gue di 2021 enggak. 2021 itu contoh di mana dia langsung nge-pump, nggak pakai dikasih nafas ya, langsung hajar. Nah, tapi kayak di 2016 itu dia pantulannya ngopi dulu gitu. Santai dulu bro katanya ya. Udah mantul gini santai dulu aja. Mau kemana buru-buru katanya ya. Berapa minggu baru bam. Gitu ya. Oke. Next dari Rizky Poris ya. Bang serius gua. Lu jadi penyiar radio deh. Mantap suara dan pembawaannya. Waduh, thank you ya. Ya, yang penting biar enak didengar aja deh ya. Kalau enak didengar kan lebih gampang masuk gitu ya. Next dari Kang Mas Ferry. Alangkah baiknya koreksi seperti ini supaya market lebih sehat. Selain data ekonomi koreksi semalam didukung adanya petasan yang meledak. Petasan itu ya, petasan di Timur Tengah ya. Ayo DCA, mumpung koreksi ke BSB loh. Semangat kawan, ingat 3 golden rules. Mantap ya, luar biasa, semuanya nempel ya. Yes, benar. Manfaatkanlah momen-momen buying the invasion ya. Oke, next. Dari 19 alhamdulillah 27. Tergoda main mode VC di meme coin waktu market sedang volatile dengan DCA. Nggak kerasa akhirnya kebanting juga di bawah BSB. Semoga besok bisa kembali ke atas BSB lagi, Mbak, karena peluru sudah nipis. Sehat selalu ya. Sehat selalu Mak dan tim. Thank you ya. Semoga cepat kejemput juga ya. Next dari Gachi Hanayama ya. 3 bulan belakangan ini awal bulan market selalu ngedam. Lalu di tengah bulan tanggal 16-20 mulai nanjak. Kok kayak selalu mirip ya siklusnya. Ini cycle pertama saya di kripto. Saya hanya bermodal mengamati chart yang sekira-kiranya mirip-mirip. Arigato Toshi-san. Wah, mantap nih. Namanya Gachi Hanayama. Jadi ke Jepang-Jepangan nih ya. Iya sih, ini jujurnya dalam beberapa bulan ke belakang kayak begini. Cycle-cycle sebelumnya nggak selalu sih ya, dan di awal tahun banget juga nggak selalu kayak gitu, malah di awal tahun ngepam mulu kan ya. Jadi
I don't know sih, apakah ini akan terus seperti itu, tapi kalau menurut gua jangan kita berekspektasi akan sama terus ya, karena market paling suka bikin kita bingung, kocok-kocok. Jadi ya kalau menurut gua tetap mendingan fokusnya DCA aja, tinggal pilih DCA-nya mau murni ya, misalkan seminggu sekali, sebulan sekali, mau beli BTC di mana aja pokoknya gue beli ya, dicicil gitu ya, secara murni. Atau mau dengan TA, kalau TA ya dengan buy limit ya buat BTC Ethereum di DCWT sesi pertama, buat altcoins di sesi kedua ya. Iya, next dari mana nih? Next dari Innocent Boy ya. Kok apa bedanya bullish kayak ini dengan bulan-bulan lalu? Bukan sama aja harus koreksi ke harga bawah dulu baru naik dikit-dikit. Jadi harganya tetap begitu-begitu aja kan? Sebenarnya nggak, yang bikin ini jadi bullish adalah kalau secara TA ya. Secara TA kita bisa lihat di sini terjadi pantulan. Nah, pantulan ini ya kalau buat lo yang kayaknya kalau gue ngulang lagi sini kepanjangan ya. Boleh nonton dari CWT sesi pertama. Intinya saat sudah terjadi pantulan di BSB itu historically akan membuat minimal higher high ya. Kalau dalam kondisi dekat-dekat bisa new all time high. Begitu. Kalau lo penasaran, boleh nonton ke video DCWT sesi pertama yang sudah gue upload tadi pagi gitu ya. Next. Oh ya, sorry. Dan kalau fundamentalnya kayak tadi yang gue bahas di depan ya, fundamentalnya kita tahu bahwa di US penurunan interest rate ini berbeda dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Yang kali ini fundamental dari US atau lebih tepatnya ekonomi di US cenderung nggak parah gitu, nggak rusak gitu. Nah kalau di 2019 itu kan the Fed terus nurunin karena ekonominya harus di jumpstart begitu kesannya ya. Jadi analogi paling tepatnya gini lah, secara fundamentalnya di 2019 itu diturunin interest rate karena Amerika itu butuh di defibrillator, udah ini jantungnya udah berhenti gitu, harus di setrum ya. Nah kalau di sekarang itu enggak, masih cuma pengap-pengap sedikit aja gitu, pengap-pengap sedikit, nah dikasih obat sembuh gitu ya, minimal sekarang mulai terlihat sembuh begitu ya, which is better. Makanya kenapa kali ini berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya maupun di cycle 2019 begitu ya. Next di mana nih? Wah, turun ya. Oke, ke bawah lagi. Dari mana nih? Takut ada yang kelewat soalnya nih. Oh, udah habis kayaknya ya. Oke, beres. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Matic ya. Untuk Matic untungnya kena dulu target TP. Nah ini dia pentingnya kita pasang target TP ya. Kemarin sempat ada yang curhat, siapa ya, gue lupa di komen ya.
aduh bang, gua tuh suka bandel, nggak pasang target TP bang, ujung-ujungnya besoknya aduh kacau bang, ya rusak posisinya. Nah ya benar, ini contoh lagi nih ya, kalau nggak pasang rusak posisinya, tadinya profit malah jadi cut loss ya. Jadi buat lo yang kemarin buka posisi long karena retest 1 retest 2 di angka 0,391, sudah kena target TP di EMA 20, profit ya sekitar nyaris 3% lah, 2,8 something ya. Oke, untuk posisi spotnya 0,39-nya udah kena, berarti sekarang di 0,374 dan di 0,345. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP buat lu yang tutup jam 9 malam, karena kemarin gue diingetin ya, kemarin itu jam 9 malam keluar 3 data penting nih ya. Buat yang tutup jam 9 malam, congratulations, lu masih ada profitnya. Ya lumayan lah, dibanding minus ya, lu masih profit nyaris 1% ya. Nah, tapi kalau lu nggak tutup kemarin jam 9 malam, ya berarti cut loss begitu. Jadi ada yang sempat tanya, wah bang, emang penting gitu bang kita tutup posisi? Atau emang penting gitu nih ya, data-data bintang 3 emang bisa ngapain sih? Nah, bisa begini, tadinya kita profit ya malah jadi nggak profit gitu ya. Karena data-data penting ini biasanya akan membuat jam-jam ini lebih volatile begitu ya. Dan volatilenya bukan cuma bisa sehari itu, bisa ngelanjut sampai besoknya juga sih sebenarnya ya. Oke, untuk posisi spot MA20, MA50, dan 0,55. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom posisi short kita lagi deg-degan nih, karena lagi posisi floating loss. Kita lihat sampai hari ini jam 7 ya, 7:15. Kalau sampai belum kena juga target TP, ya, pertimbangkanlah untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak bersahabat. Kecuali yang agresif, silahkan agresif. Mau dibiarin ya monggo. Tapi ya minimal pasang SL lah ya. Just in case hancur banget gitu ya. Oke. Itu untuk posisi short di Phantom. Posisi spotnya MA20 sama 200 sedang converge, lalu di 0,558 dan di MA50 ya. Oke. Nah, mumpung masih ada waktu nih, kita ngobrolin sedikit mengenai ya situasi di Timur Tengah begitu ya. Untuk di Timur Tengah ini sendiri sebenarnya konflik itu arguably bukan cuma dari Perang Dunia Kedua ya. Gue baru ingat sebenarnya secara konfliknya udah lama sejak Perang Dunia ke-1 ya. Kalau lu pernah belajar sejarah mengenai Lawrence of Arabia ya, di mana dulu si Lawrence dari Inggris ini ya, walaupun dia disebutnya from Arabia, Lawrence of Arabia, tapi dia sebenarnya dari Inggris. Nah, dia tuh awalnya menjanjikan bahwa ya para suku-suku di Timur Tengah ini akan diberikan tanah yang benar-benar jadi punya mereka. Ternyata enggak ya. Akhirnya berkepanjangan, konfliknya nggak beres-beres, Perang Dunia Kedua udah gitu ya, seingat gua 1950-an ya. Kalau nggak salah ya, 1950-an di Timur Tengah mulai ketemu banyak minyak, ujung-ujungnya Amerika datang ya. Bukan cuma Amerika sih sebenarnya, Rusia juga datang. Pokoknya super power deh. Jadi kita sebenarnya nggak bisa nyalain juga, wah gara-gara Amerika semua. Ya sebenarnya siapapun yang super power akan melakukan itu sih sebenarnya ya. Inggris di masanya juga pun melakukan eksploitasi gila-gilaan ya. Spanyol juga dulu ya, semua super power ujung-ujung melakukan eksploitasi begitu ya. Nah, tinggal ya kalau gua sih gini ya, kita kan nggak bisa ngatur-ngatur mereka mau ngapain, karena ya kita nggak punya power apa-apa dibandingkan negara-negara superpower begitu. Jadi ya konflik ini sih menurut gua akan terus terjadi di Timur Tengah selama itu minyak masih ada begitu. Karena ya suka nggak suka itu adalah black gold katanya disebutnya ya. Mau semua EV ya lu belajar lagi deh ya, kalau bilang wah kalau semua jadi elektrik, tidak bisa ya. Belum bisa tuh semua, kalau semua mobil di dunia digantikan elektrik itu belum ada energi yang cukup begitu. Itu bahkan udah banyak perdebatan luar biasa mengenai itu ya. Nah, jadi suka nggak suka, at least sampai kita mati lah kemungkinan besar minyak akan masih menjadi satu sumber daya yang sangat berharga. Nah, selama itu masih berharga, Timur Tengah akan ya konflik-konflik muruk gitu. Nah, makanya kalau gue rasa juga konflik seperti ini nggak segila zaman-zaman waktu misalkan kayak Amerika invasi begitu. Tapi kalau konflik antara negara-negara di Timur Tengah dengan Timur Tengah lagi, itu ya ujung-ujungnya sih nggak ekstrim banget begitu, karena memang terjadi terus di sana ya. Nah, jadi ya kalau gue sih nggak usah terlalu dipikirin ya, DCA aja begitu, jangan panik ya. Kalau sebenarnya gini, kalau lu panik kemungkinan besar karena all in sih, udah gitu aja. Karena kalau nggak panik kan ya ini gue dapet nih ya, buy limit gue kena begitu. Yang panik kan cuma kayak waduh gue udah all in di atas, nah itu gitu ya.
Jadi ya sekali lagi jangan all in, jangan juga ditrikin sedikit gitu kayak tadi Bro Aina ngomong. Wah, enggak, gue DCA tapi kacau. DCA berapa kali? 2 ya. Iya 2, 1, 2 udah di sini doang gitu. Yang bawah-bawah sini nggak dapat semua. Gitu. Nah, jadi ya DCA yang benar. Namanya juga DCA, dollar cost averaging ya. Ambil rata-rata. Kalau mau ambil rata-rata peluru cuma 2, itu bukan itu rata-rata yang sangat jelek gitu. Justru kebalik ya. Kemarin ada yang bilang, wah dana sejuta dibagi 10, averagingnya jelek. Kebalik. Justru kalau lu dana sejuta cuma dibagi 2, itu averaging jelek justru ya. Lu averaging antara atas banget atau bawah banget. Ya orang pengennya berharap di bawah. Tapi faktanya market sukanya ngegampar kita kan. Gitu. Makin dikit pelurunya makin sering dapat di atas. Itu memang ironis. Nggak tahu kenapa gue juga. Sering terjadi kayak gitu. Dan bang tau dari mana? Karena gue ngerasain sendiri. Ya kenapa gue bisa keluar ya minimal 10 deh gitu. Karena gue udah rasain. Kalau lu DCA kegedean ya, ujung-ujungnya pas dia turun lagi lu habis peluru. Udah gitu lu bengong. Udah bengong malah mikir cut loss nggak ya? Nah itu gitu ya. Jadi ya kenapa gue bisa kayak gini? Banyak yang bilang, bang kenapa bang lu kayak tahu sih permasalahan-permasalahan orang? Bukan karena gue jenius, karena gue udah pernah ngerasain gitu. Gue udah pernah ngerasain nggak enak nih, wah solusinya gini, nah udah gue kasih tahu solusinya ke lu gitu. Dan makanya kenapa rata-rata orang yang udah lama ikutan TCI, udah terus-terusan nonton DCWT, itu gratis semua ya, nggak ada yang berbayar satupun. Banyak yang bilang, bang ini normal gak sih bang, gue setelah ngikutin TCI, ngikutin DCWT itu jadi tenang bang, trading tuh jadi nggak stres. Dulu gue stres bang. Iya bener, sama gue juga dulu stres trading di awal-awal ya. Sekarang ya nggak stres, kenapa ya? Karena DCA dan nggak mencoba untuk mengatur-ngatur market, siap dua arah. Walaupun masih banyak yang gini ya, ya nggak banyak sih jujurnya, sekarang udah makin dikit ya, udah makin nggak berani orang-orang ngomong ya. Tapi masih ada aja yang ngomong kayak, wah iyalah Toshi nggak bisa salah, bisanya ngomongin cuma dua arah. Ya justru gue bingung, lu maunya salah gitu. Ngapain tebak-tebakan gitu? Kalau gue sih selalu siapin 2 scenario. Dan menurut gue seorang trader yang baik, seorang trader yang bijaksana adalah trader yang dia market mau naik mau turun dia senyum-senyum aja karena dia siap, dia tahu bahwa skenario bullish dan bearish itu bisa terjadi kapan aja. Nah dengan kita menyiapkan selalu ya plan untuk dua-duanya, disitulah kita akan menjadi trader yang tidak stres dan profit terus gitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.